Hai Tuan Muda Lovers. Kali ini Mince mau mengulas ringkasan cerita sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda episode 128. Namun seperti biasa, sebelum Mince mulai ceritanya, klik dulu tombol like, share, subscribe dan lonceng notifikasinya. Biar kalian Mince doain tidak pernah bangkrut, tidak pernah sakit perut, tidak pernah burut dan tidak sampai jeperut. Amin. Sudah kan? Baiklah kalau sudah. Mince mulai ceritanya. Di episode kali ini diceritakan jika Herman sama Claudia ngecek venue buat acara pernikahan mereka. Claudia pun jadi seneng karena venue sudah didekor dengan indah dan sangat mewah. Claudia pun lalu memotret venue sambil kemudian meminta pegawai venue untuk memotret Herman dan Claudia. Setelah itu Claudia lalu posting foto-foto venue di IG-nya. Di saat yang sama, Karen yang lagi suntuk membuka IG-nya dan akhirnya melihat postingan Claudia. Karen pun gede setengah edan, terlebih melihat caption postingan Claudia yang bertuliskan, calon imamku. Karen pun jadi mengumpat marah. Yalah, percuma Karen lu mengumpat marah juga. Gak bakalan ngaruh. Mendingan lu sumpahin si Claudia kermian. Biar besok acara pernikahannya gagal. Iya kan guys? Di tempat lainnya, Nerese, yang kini sudah menjadi manajer kafe lagi kasih arahan ke stafnya. Tak lama temannya Nerese muncul dan jadi bertanya heran melihat Nerese kerja di kafe. Nerese pun kaget dan langsung alasan jika dia kerja di sana biar punya kesibukan. Bosen di rumah mulu. Teman Nerese pun jadi mengernyit dan tak lama teringat sesuatu. Teman Nerese yang bernama Paul Van de Ko itu lalu mengambil HP-nya dan kemudian memperlihatkan postingan Claudia. Nerese kaget dan Mince yakin kalau dia sudah tahu Karen ngutuk si Claudia jadi rametuk, si Nerese pasti bakal langsung mengutuk si Claudia. Sementara itu si Paul Van de Ko yang gak tahu jika Nerese sudah cerai sama Herman lalu tanya, suami lu nikah lagi? Waktu itu bukannya dia udah nikah lagi jeng. Nerese pun jadi malu dan langsung cari-cari alasan agar bisa pergi dari temannya yang kepo itu. Nerese pun lalu masuk ke pantry dan langsung menangis bombay sambil marah-marah sendiri. Lagian salah lu sendiri. Coba pas sidang cerai kemarin itu lu nuntut pembagian harta gono gini. Pasti si Herman bakalan buyeng dan bakalan batalin pernikahannya itu. Iya kan guys? Di tempat lainnya Kinanti yang juga melihat postingan Claudia di IG jadi menghela nafas dan bergumam. Kenapa sih papa harus nikah lagi? Mana besok aku dan Mas Abhi juga harus seragaman lagi? Kinanti pun jadi mikir. Kebanyakan mikir lu ah. Harusnya lu tegas dong. Lu bilang sama papa lu daripada buang-buang duit buat nikahin si Claudia, mendingan dipakai buat nyicil bayar utang sama Babang Gondrong. Iya kan guys? Di saat yang sama Babang Gondrong masuk ke dalam kamar. Babang Gondrong pun jadi heran dan tanya, kamu lihatin apaan sih? Kinanti tercekat dan langsung lihatin HP-nya. Babang Gondrong pun lalu bilang, oh papa kamu. Kinanti mengangguk sambil bilang, saya sebenarnya nggak setuju papa nikah lagi mas. Tapi ya gimana itu udah jadi keputusan papa. Saya jadi malu sama Mas Abhi, sama Eyang, Oma. Babang Gondrong yang dasarnya emang baik hati dan tidak sombong lalu jawab, udah, nggak usah dipikirin. Apa yang papa kamu lakuin, nggak ada hubungannya sama kamu kok. Emang papa kamu aja tuh yang kebangetan. Heran, nggak ada puasnya. Kinanti pun jadi malu dan kembali menatap Babang Gondrong sambil tanya. Mas Abhi nggak masalahkan pakai beskap pink yang dikasih Claudia waktu itu. Tuan muda Babang Gondrong pun kaget dan jadi teringat sama seragam yang diberikan sama Claudia. Jangan mau Babang Gondrong. Buang aja tuh seragam. Lagian nggak penting juga datang ke acara pernikahannya si tukang kawin itu. Iya kan guys? Sementara itu Kinanti lalu ngajakin Babang Gondrong ke rumah papahnya. Tuan muda Babang Gondrong tercekat dan tanya mau ngapain. Kinanti pun lalu bilang, kan ada pengajian di rumah mas.
Tuan muda Babang Gondrong pun jadi garuk-garuk kepala. Sambil kemudian mengalihkan pembicaraan dengan cara mengajak Kinanti makan. Di tempat lainnya, Amanda yang kini sudah berada di dalam kamarnya, lagi mondar-mandir gelisah dan berkata dalam hati. Kalau David udah kasih tahu ke Abhi, pasti bentar lagi Abhi susulin aku ke sini. Amanda pun jadi makin gelisah. Tak lama HP-nya bunyi, ada pesan chat dari David yang bilang, "Aku nggak kasih tahu Tuan muda. Kamu ada di mana? Aku mutusin buat percaya sama kamu sekali lagi. Semoga keputusanku ini nggak salah dan kamu nggak ngecewain aku lagi." Amanda pun jadi lega. Sementara itu Karina yang lagi gede sama Claudia lagi mikirin gimana caranya biar dia bisa gagalin pernikahan Herman dan Claudia. Namun tiba-tiba bel rumah bunyi. Karina pun lalu buka pintu. Yang datang ternyata orang-orang yang mau ngedekor rumah buat acara pengajian nanti. Karina karuan jadi cengu. Di saat yang sama HP-nya bunyi. Karina pun lalu terima panggilan dari Herman yang tanya. Karina orang dekor udah datangkan. Karina pun lalu jawab, "Iya sih mas. Ini baru datang." Herman lalu jawab, "Kamu tolong handle, ya soalnya aku sama Claudia masih ada urusan lagi." Karina yang emang tidak ingin pernikahan Herman dan Claudia terjadi. Karuan jadi kaget dan mau menolak. Namun Herman keburu matiin panggilan. Karina pun jadi sewot karena malah disuruh bantuin ngurusin acara pengajian Herman dan Claudia. Karina yang emang tidak ingin pernikahan itu terjadi, lalu tersenyum penuh rencana. Waduh. Kira-kira si Karina mau ngapain lagi ya guys? Tapi apapun itu, kali ini Mince doain deh. Karena jujur aja, Mince juga nggak mau pernikahan si Herman sama si Ucing Garong itu sampai terjadi. Sementara itu Babang Gondrong mengajak Kinanti makan di kafe yang ternyata tempat Marisa bekerja. Saat itu Kinanti melihat ada salah satu tamu yang komplain soal menu makanan ke manajer kafe. Kinanti akhirnya melihat Marisa. Kinanti pun jadi kaget. Begitu juga Tuan muda Babang Gondrong. Sementara itu Marisa yang belum ngeh jika Kinanti dan Babang Gondrong ada di sana lalu menemui si tamu dan langsung berusaha menenangkannya. Namun si tamu malah terus marah. Kinanti pun jadi nggak tega dan langsung menghampiri sambil kemudian membantu Marisa menenangkan si tamu. Marisa jadi surprise melihat Kinanti. Marisa pun lalu meminta maaf sama si pelanggan sambil bilang jika dia akan mengganti menunya sesuai dengan pesanan si tamu. Si tamu pun akhirnya mau menerima tawaran Marisa. Marisa pun lalu menyuruh waiter untuk mengganti pesanan tamunya yang marah itu. Sementara itu di tempat lainnya, Karina yang emang sudah punya rencana jahat lalu memanggil orang dekor yang mau naruh bantalan di kursi pengantin yang sudah dihiasi bunga-bunga. Karina pun lalu bilang biar saya aja yang nyiapin bantalannya. Mas nyiapin yang lainnya. Orang dekor mengangguk. Sementara itu Karina langsung nyengir kuda. Jangan nyengir dulu lu Karina. Emang lu pikir rencana jahat lu itu bakal berhasil? Kinanti yang masih heran mengetahui Marisa kerja di kafe itu lalu tanya. Mama kerja di sini. Marisa pun lalu memasang wajah sok sedih dan sambil mewek lalu bilang. Gimana lagi Kinan mama kan harus cari uang. Kan buat bayar pinjaman mama ke kamu juga. Papa kamu itu gak tanggung jawab. Dia sekarang udah ada 2 wanita lain, terus tendang mama gitu aja tanpa uang sepeser pun. Hati mama sakit, Kinan. Papa kamu itu bener-bener gak punya hati, tega banget perlakukan mama kayak gini. Apa papa kamu lupa kalau papa kamu juga masih punya anak perempuan? Kinanti kaget mendengar ucapan terakhir Marisa. Begitu juga Tuan muda Babang Gondrong yang ada di sana. Saat itu juga Babang Gondrong menghampiri Marisa sambil bilang, "Itu masalah Anda. Jangan bawa-bawa Kinan." Marisa yang baru tahu jika Tuan muda ada di sana karuan jadi kaget dan menunduk bingung. Lagian lu sih, kalau ngomong asal jeplak.
Jadi jelas saja Babang Gondrong jadi marah karena ucapan lu itu secara nggak langsung nyamain tuan muda Babang Gondrong sama si tukang kawin itu. Iya kan guys? Sementara itu, Amanda yang sudah lega karena David tidak memberitahu Abhimana soal tempat tinggalnya yang baru, lalu menemui anak-anak yang biasa belajar bersamanya. Amanda pun lalu menyapa ramah anak-anak. Halo adik-adik yang manis. Selamat pagi. Anak-anak pun langsung berkumpul dan pada duduk di kursi masing-masing sambil jawab ucapan Amanda. Selamat pagi Kak Amanda. Amanda pun jadi senang dan bilang, Kakak, seneng deh lihat kalian semua semangat pagi ini. Ada yang mau dengar cerita seru lagi gak hari ini? Anak-anak pun menjawab kompak. Mau. Amanda jadi tersenyum dan kemudian keluarin buku cerita yang disembunyikan di balik punggung. Setelah itu Amanda pun lalu cerita ke anak-anak. Anak-anak pun jadi senang serius dengerin cerita dongeng yang diceritain Amanda. David yang ada di dalam mobilnya dan sedari tadi ternyata memperhatiin Amanda jadi haru dan bangga. David pun jadi makin yakin jika Amanda sudah tidak berpura-pura lagi. Kalau emang udah yakin terus kenapa didiemin terus? Buruan samperin dong. Terus ajak tuh si Amanda ke KUA nikahin dia. Jangan kalah sama si Herman lu. Iya kan guys? Namun David bukannya nyamperin Amanda dan ajak Amanda ke KUA, dia malah keluarin HP-nya dan kemudian memotret HP-nya sambil bergumam. Aku emang belum mau kasih tuan muda dan Kinan sekarang, tapi seenggaknya aku punya bukti kalau Amanda beneran berubah jadi orang yang lebih baik. David pun lalu kembali memandangi Amanda dengan wajah kagum. Tar si Amanda disabet orang terus dinikahin orang lain mewek deh lu. Sementara Babang Gondrong yang masih kesel dengan ucapan Mary selalu bilang, jangan pernah seret Kinan dalam permasalahan suami Anda yang gak bisa mikir normal itu. Apa maksud Anda ngomong seperti itu? Ngancam lewat Kinan. Mau ngomong soal karma. Betul Babang Gondrong. Gituin aja. Biar mikir tuh si Mary. Lagian dia enggak sadar apa. Kalau dia lagi mendapatkan karma atas perbuatannya kepada mendiang ibunya Kinanti. Mary pun jadi gelagapan dan bilang, enggak. Tuan muda. Maksud saya, harusnya Herman. Sadar, dia punya anak perempuan yang hatinya lemah kalau disakiti. Babang Gondrong malah menjawab ketus. Halah. Alasan aja. Dengar ya, kalau sekarang Herman ninggalin Anda dan memilih perempuan lain itu karma buat apa yang sudah Anda lakukan di masa lalu. Ngerti? Jadi jangan bawa nama Kinan dalam masalah rumah tangga Anda. Mampus lu Anita. Akhirnya Babang Gondrong ngomong sesuai dengan yang ada di pikiran Mince. Babang Gondrong pun lalu mengajak Kinanti pergi. Kinanti pun jadi serba salah dan akhirnya menuruti ajakan Babang Gondrong. Mary pun jadi bingung dan bergegas mengejar Babang Gondrong dan Kinanti. Mary sambil menangis lebay lalu bilang, Kinan, kamu gak tahu rasanya jadi mama yang dibuang begitu aja seperti sampah. Mama udah gak punya apa-apa lagi. Abhimana dan Kinanti kaget. Mereka pun berhenti melangkah sambil kembali menatap Mary selagi menangis lebah. Kinanti pun jadi prihatin dan langsung menatap Abhimana sambil bilang, Mas, boleh saya ngomong sama Mama Mary berdua? Sebentar aja. Please, boleh ya? Babang Gondrong yang emang lagi gede sama Mary selalu tanya. Mau ngomong apa lagi sih? Mama tiri kamu itu licik. Kinanti sambil menghela nafas lalu bilang, Mas, biar gimana pun Mama Mary jadi bagian hidup saya. Dia yang sudah merawat saya dari kecil. Sebentar aja, Mas. Babang Gondrong yang emang gak tegaan sama Kinanti akhirnya mengangguk bete dan bilang, ya udah sana. Saya kasih waktu paling lama 20 menit. Kinanti pun mengangguk lega dan langsung menghampiri Mary. Kinanti pun lalu mengajak Mary duduk di salah satu bangku kosong sambil tanya, Mama, emangnya harus benar-benar kerja di kafe kayak gini? Mary sambil terus menangis lebay, mengangguk. Iya, Kinan.
Mama sudah gak punya apa-apa. Kalau Mama gak kerja, siapa yang biayain hidup Mama? Kinanti pun jadi makin prihatin dan bertanya, uang yang Mama pinjam dari Kinan apa gak cukup? Nerissa pun tercekat dan bingung mau jawab apa. Namun karena emang dasarnya licik, Nerissa sambil terus pura-pura menangis lalu memegang tangan Kinanti dan akhirnya menjawab jujur. Sebenarnya, Mama ada tagihan arisan. Mama gak ada uang buat bayar. Makanya, Mama pinjam uang sama kamu. Dan uang hasil kerja, buat bayar sewa apartemen. Kinanti pun jadi kaget dan tanya kenapa Nerissa tidak bilang yang sebenarnya ke Kinanti. Nerissa pun lalu jawab, Mama malu kalau harus ngomong bayar arisan. Takutnya kamu nuduh Mama pinjam uang buat seneng-seneng doang. Ini juga kalau Mama gak bayar sewa apartemen bakal kena usir. Makanya, Mama bela-belain pinjam ke kamu dan kerja kayak gini. Nerissa yang ingin dikasih pinjaman lagi sama Kinanti lalu menangis kejer. Nerissa juga lalu bilang, sekarang siapa yang mau Mama andelin? Cerai sama papa kamu aja, Mama gak dapat bagian yang seharusnya. Mama benar-benar diusir, kayak sampah. Mama pikir kita bisa hidup bersama sampai maut memisahkan, tapi ternyata kita dipisahkan sama perempuan lain. Kinanti jadi makin prihatin dan jadi kesal sama Herman. Kinanti pun lalu bilang, maafin papa ya, Ma. Kinan juga sadar, papa salah. Kalau Kinan bisa cegah, Kinan gak mau papa nikah lagi. Ya udah, gini aja deh. Nanti Kinan transfer uang lagi ke Mama ya. Buat pegangan Mama. Sekarang, Mama gak usah sedih lagi. Astagfirullahalazim. Jangan Kinanti. Jangan transfer uang lagi. Dia itu cuma ngadalin kamu doang. Kalau nggak percaya, tanya aja sana sama bulu lovers yang sudah pada tahu gimana busuknya mantan mama tiri kamu itu. Namun Kinanti ternyata malah ambil HP-nya dan kemudian transfer Nerissa. Awah. Nggak bisa dibilangin lemah Kinanti. Daripada transfer si Nerissa, mendingan juga transfer Mince. Biar nanti Mince doain kamu sama Babang Gondrong cepet dapat momongan. Di tempat lainnya, Anit lagi dandan di depan cermin kamarnya. Tak lama Arno masuk sambil bilang, Ma, aku udah tetapin tanggal pertunangan sama Ena. Kita tunangan minggu depan. Anit kaget dan langsung menatap Arno sambil bertanya ketus. Apa? Emang uang kamu udah cukup? Arno yang emang sudah kebelet. Buang salah. Maksud Mince udah kebeletungan sama Ena lalu bilang. Kita dikasih diskon sama kafe tempat Ena kerja, jadi lumayan kan bisa mangkas budget. Si Keong racun Anita malah jadi emosi. Sementara Reno lalu pamit sambil bilang. Ya udah, Reno mau naksih tahu itu aja. Nanti Reno kabarin lagi kalau ada update terbaru. Anita tidak menjawab. Tapi malah langsung mendengus kesal sambil kembali mikirin gimana caranya agar pertunangan Reno dengan Ena tidak terjadi. Bingung Mince. Si Keong racun Anita isi otaknya, si Anita ini apaan ya? Bukannya dukung anak mau tobat dan mau nikahin si anak. Ini malah ngerecokin gak jelas. Mince sumpahin ambeien tau rasa lu Anita. Malamnya, acara pengajian pun dilangsungkan di rumah Herman. Para tamu pun berdatangan. Herman dan si Ucin Garong. Claudia yang sudah memakai baju couple menyambut hangat para tamu yang datang. Sementara itu Karina yang melihat semua itu dari gusut lainnya jadi kebakaran bulu ketek. Alias gede setengah edan sama Claudia. Tak lama mobil tuan muda Babang Gondrong pun sampai di depan rumah Herman. Tuan muda Babang Gondrong dan Kinanti pun turun dari mobil dan mau beranjak masuk ke dalam rumah. Mereka juga pakai baju couple. Tuan muda Babang Gondrong yang emang gede sama mertuanya itu lalu tanya sama Kinanti. Harus banget dia datang ke acara papa kamu. Mana pakai baju cuplek kayak gini? Norak. Kinanti pun jadi menghela nafas dan kemudian berusaha menenangkannya. Mas. Kita kan diundang sama papa. Hargain aja. Jangan ngomel ya.
Tuan muda Babang Gondrong pun jadi menghela nafas panjang dan dengan wajah bete. Lalu bilang, kamu tahu kan, kalau saya gak cocok sama apa-apa pasti ngomel. Kinanti sambil tersenyum mengangguk dan bilang, iya, tahu. Saya paham banget sama suami saya. Ayo masuk, Mas. Kinanti lalu tarik tangan Abhimana. Namun Abhimana menolaknya sambil bilang, udah kamu aja deh. Saya tunggu aja di mobil sampai acara selesai. Kinanti pun jadi kecewa dan bilang, Mas, udah sampai sini loh. Ayo, paling. Acaranya juga cuma sebentar. Abhimana pun jadi luluh dan akhirnya terpaksa ikut Kinanti masuk ke dalam rumah. Herman pun jadi senang dan sambil nyengir kuda langsung menyambut hangat kedatangan Kinanti dan Abhimana. Alhamdulillah, anak dan mantu tersayang akhirnya datang. Herman cipika-cipiki sama Kinanti. Setelah itu Herman lalu mau peluk Babang Gondrong. Namun Babang Gondrong yang tidak mau. Sampai ketularan sama hobi Herman yang suka kawin langsung menepis tangan Herman. Herman pun jadi tengsin. Namun karena dasarnya emang gak tahu malu, Herman malah nyengir lagi sambil bilang. Kinanti sambil tersenyum mengangguk. Sementara Babang Gondrong malah menjawab ketus. Kalau nggak terpaksa juga malas datang. Herman pun jadi manyun. Kinanti pun jadi nggak enak hati dan kemudian berusaha mencairkan suasana dengan cara memberikan kue yang dibawanya. Pak, ini kita bawain kue mau ditaruh di mana? Herman yang dasarnya emang lebay lalu jawab. Ya ampun pakai repot-repot segala. Ya udah, kasih aja ke calon mama kamu. Herman pun lalu teriak memanggil calon istri mudanya. Claudia, ini lo calon anak dan mantu udah datang bawain kue. Tuan muda Babang Gondrong karuan jadi makin gede. Mendengar ucapan Herman, kirain Mince doang yang gede. Tapi emang bener sih. Si Herman ini tiap episodenya cuma bikin Mince sama seluruh tuan muda lovers yang kini sudah tersebar di berbagai penjuru dunia, jadi gede dan darah tinggi. Iya kan guys? Sementara itu Claudia yang emang sama lebaynya dengan Herman lalu menghampiri, terima kue dari Kinanti sambil bilang. Ya ampun pakai repot-repot bawain makanan segala. Ayo mari duduk. Kinanti yang sebenarnya nggak setuju jika papahnya menikahi Claudia jadi tersenyum canggung dan kemudian mengajak Babang Gondrong yang terlihat masih gede buat duduk. Herman pun lalu menatap para tamunya sambil kemudian memberikan pidato singkat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas kedatangannya pada acara pengajian prapernikahan kami besok. Saya mohon doa dan restu dari bapak-bapak sekalian semoga acara pernikahan kami besok berjalan lancar dan rumah tangga kami selalu dalam keberkahan. Para tamu pun mengucapkan amin. Kecuali tuan muda Babang Gondrong yang langsung memalingkan wajahnya. Pak Ustaz pun lalu mau memulai acara pengajian. Namun Marisa tiba-tiba muncul sambil mendobrak keras pintu rumah dan bilang, apa-apaan ini? Semua kaget. Dan langsung melihat Marisa. Dan maaf ya guys. Dengan sangat terpaksa Mince akhiri dulu cerita sampai di sini. Kira-kira apa yang akan dilakukan Marisa di acara pengajian pernikahan Herman dan Claudia itu? Lalu apa yang akan dilakukan Herman sama Claudia terhadap Marisa yang sudah ngerecokin acara pengajiannya? Lalu apa juga yang akan dilakukan sama tuan muda Babang Gondrong? Mince tunggu jawabannya di kolom komentar. Dan buat yang baru gabung, sekali lagi Mince ingetin, jangan lupa klik like, share, subscribe dan lonceng notifikasinya. Biar kalian Mince doain tidak pernah bangkrut, tidak pernah sakit perut, tidak pernah burut, tidak jeprut dan pastinya tidak akan ketinggalan update cerita sinetron terpaka menikahi tuan muda. Bye.